Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar tentang Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan kegiatan kita selama semester 1 ini. kegiatan di semester 1 ini adalah pertama, kita akan belajar tentang perkembangan Kolonialisme dan imperialisme Eropa, yaitu mulai dari Juli sampai September. Kemudian pergerakan nasional, itu September sampai Oktober. Dan yang ketiga, masa pendudukan Jepang di Indonesia, jadi sampai November. Setiap akhir pengajaran saya akan berikan tes. Itu bisa sifatnya tes tulis atau bisa dengan tes lainnya. Untuk tujuan pembelajaran bisa kamu lihat di buku pelajaran kamu halaman 1. Saya akan mulai uh, lalu lintas perdagangan dunia sebelum adanya Kolonialisme imperialisme Eropa itu sebenarnya sudah ada perdagangan antar dua bangsa, yaitu antar bangsa India dengan bangsa Cina. Jalur yang sering dilalui oleh para pedagang itu sering disebut dengan jalur sutra atau Silk Road, dan itu sudah ada sejak 1309 sebelum Masehi. Jadi kira-kira kalau dari tahun sekarang itu sekarang 2020 berarti ditambah 139. Jadi sekitar 2040 tahun yang lalu. Komoditas utama yang diperdagangkan dalam jalur sutra itu adalah sutra dari Cina. Jalur sutra ini ramai eh, karena kedatangan saudagar dari Seleukia, Antioquia, ada juga yang dari Alexandria. Jadi semua daerah taklukan Romawi, dan mereka berdagang sampai ke Eropa, yaitu daerah Konstantinopel sekarang. Komoditas yang diperdagangkan itu adalah barang-barang mewah, yaitu emas, batu giok, teh. rempah-rempah, dan tentunya sutra, karena jalannya dinamakan jalur sutra. Akibat dari perdagangan jalur sutra ini muncul kota-kota kecil yang ramai. Kemudian juga terjadinya pertukaran budaya. Namun, tempat itu juga menjadi tempat yang sangat menyenangkan untuk para perompak atau penyamun untuk melakukan kegiatan merampok, karena mereka akan mendapat keuntungan besar juga dari sana. Sehingga jalur sutra ini lama-kelamaan menjadi daerah yang tidak aman. Akhirnya para pedagang itu mencari jalur alternatif. Saya akan jelaskan kenapa bangsa Eropa akan datang ke Indonesia. Jadi saya mulai dari abad ke-5 sampai ke-15. Jadi ada perubahan politik di Eropa pada saat itu. Eropa sendiri sebenarnya ketika masa kekaisaran Romawi yang didirikan 27 sebelum Masehi itu mengalami masa kejayaannya. Namun akhirnya pecah menjadi dua, yaitu Eropa Romawi Barat dan Romawi Timur, atau sering disebut dengan Bizantium. Pada tahun 476 Masehi atau sekitar abad kelima Masehi, Romawi Barat ini runtuh akibat dari penyerbuan suku Germania atau sering disebut dengan suku barbar, yang menyebabkan Eropa pada saat itu memasuki abad ke-8 atau Dark Age, berlangsung kurang lebih sekitar 10 abad. Pada saat inilah ilmu pengetahuan tidak maju dengan pesat.
dan juga segala kegiatan aktivitas apapun semua berpusat kepada gereja. Seorang raja ingin menjadi raja, beliau harus dilantik dulu oleh paus. Sehingga pada masa ini muncullah budaya baru, yaitu budaya feodalisme, di mana di situ ada bangunan benteng yang mengelilingi kesatuan masyarakat, ada kastil dan ada tempat bangsawan tinggal, kemudian rakyatnya bekerja sebagai petani dan mereka menjadi rakyat dari dari bagian dari kastil-kastil tersebut. Antara abad ke-11 sampai ke-13, lebih tepatnya 1096 sampai 1291, di Laut Tengah perdagangan menjadi ramai itu karena akibat dari perang salib. Karena perang salib ini berlangsung perang berhenti. Jadi masyarakat Eropa justru malah menjalin hubungan baik atau hubungan dagang dengan masyarakat Asia pada saat perang salib berakhir. Mereka juga mulai tahu komoditas perdagangan apa aja yang ada dari Asia Barat. Asia Barat di sini adalah Arab ya, yang bermutu tinggi dan tidak ada di Eropa. Kemudian sistem ekonomi feodal ini lama-lama yang tadinya berciri agraris, artinya berpusat pada pertanian dan mereka menjual hasil pertaniannya juga pada masyarakat setempat, akhirnya berubah menjadi perdagangan dan muncullah yang namanya profesi baru, yaitu akunting atau akuntan, bankir atau banking, karena akibat dari perdagangan dengan orang-orang atau bangsa-bangsa dari Asia dan Asia Barat. Munculnya kota-kota dagang Eropa di Laut Tengah seperti Venice, Marseille, Genoa, Napoli, Palermo, dan Florence. Namanya perdagangan di Laut Tengah mulai terganggu sejak Bizantium runtuh dan mengawali putusnya hubungan antara Eropa dan Asia Barat. Atau sekitar abad ke-14, Turki Ottoman itu menguasai perdagangan Asia Barat dan sebagian Laut Tengah. Pada saat bangsa Eropa melakukan perdagangan dengan Asia Barat, mereka sering melakukan kunjungan ke kota-kota umat Islam seperti Iran, Irak, Syria, dan para pedagang itu kagum akan tata letak kota dengan rumah sakit, perpustakaan. Orang-orang Eropa itu juga kagum dengan kemampuan umat Muslim dalam bidang arsitektur, astronomi, geografi, matematika, kesehatan, dan filsafat. Mereka buka mata bahwa mereka sudah ketinggalan jauh oleh umat Islam atau orang-orang dari Asia Barat. Sampai sekarang konsep rumah sakit yang kita rasakan itu adalah berangkat dari Asia Barat. Keinginan belajar dari peradaban Muslim membuat bangsa Eropa bangun dari tidur untuk mengembangkan kembali peradaban Yunani dan Romawi. Hal ini menandai berakhir abad ke-8 dan munculnya abad yang dinamakan Renaissance atau lahirnya kembali kebudayaan Yunani Romawi kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan lahirnya pemikiran baru seperti yang dilakukan oleh Nicolaus Copernicus. Beliau adalah seorang ahli matematika, astronomi dari Polandia. Copernicus mengemukakan teori heliosentris yang mengatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari. Bumi itu adalah bulat dan mengelilingi matahari. Teori ini menolak teori sebelumnya, yaitu teori geosentris, bahwa bumi ini adalah pusat tata surya dan bumi berbentuk datar, seperti meja dengan dua lubang besar di kedua tepinya, atau yang sering disebut dengan ujung dunia. Makanya pada saat itu orang-orang Eropa jarang yang berani berlayar jauh dari pulau. Mereka akan berlayar tapi mereka masih lihat daratan. Di Laut Tengah lebih banyak dikuasai atau dimonopoli oleh orang-orang dari Asia Barat.
dan mereka lebih berperan dalam penentu harga, sehingga harga-harga melambung tinggi. Hal inilah yang membuat para pedagang Eropa mencari barang dagang langsung dari sumbernya, yaitu Hindia Timur. Akibat dari perdagangan di Laut Tengah, muncul kelas sosial baru, yaitu kaum pedagang yang lebih kaya daripada bangsawan. Karena pada saat itu para bangsawan masih bergantung pada pertanian, sedangkan para pedagang memiliki hak khusus untuk menentukan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Maka dari para pedagang inilah muncul pemikiran mencari daerah yang daerah pusat dari rempah-rempah, sehingga mereka mendapatkan keuntungan banyak dengan membuat kapal dan mencari orang yang ingin pergi ke sana. Runtuhnya Konstantinopel. Runtuhnya Konstantinopel akibat serangan dari Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Pada tahun 1453, Konstantinopel ditutup dari kegiatan perdagangan. Akses perdagangan Eropa dan Asia menjadi terputus. Jatuhnya Konstantinopel pada 1453 Masehi oleh Turki Utsmani yang menyebabkan akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah lebih murah menjadi tertutup. Kemudian pada abad ke-15, bangsa Eropa yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol, mereka mampu membuat kapal-kapal berteknologi canggih untuk mengarungi samudra. Ditunjang pula dengan restu dari paus dan juga raja serta para pedagang. Akhirnya mereka melakukan perjalanan atau petualangan untuk mencari daerah sumber dari rempah-rempah itu sendiri. Merkantilisme. Emas merupakan salah satu logam mulia yang digunakan dalam sistem merkantilisme, yang merupakan suatu kebijakan politik dan ekonomi dari negara imperialis dengan tujuan menumpuk kekayaan, yaitu berupa logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar kekayaan, kekuasaan, dan kesejahteraan negara tersebut. Berangkat dari latar belakang di atas, menyebabkan lahirnya kolonialisme dan imperialisme barat ke daerah-daerah timur. Berangkat dari ilmu pengetahuan yang maju, kemudian adanya restu dari raja dan paus, menyebabkan mereka pergi dengan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat buku pelajaran kamu halaman 4. Di situ ada faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan dunia. Di situ ada 6 poin penting yang harus kamu garis bawahi dan kamu hafal, karena itu adalah inti dari penjelasan kita hari ini.